Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita masuk ke materi kedua terkait pembelajaran sistem digital ya, mata kuliah sistem digital. Di sini kita akan melanjutkan materi sistem bilangan ya. Jadi yang minggu kemarin belum sempat kita bahas, nah hari ini kita akan bahas. Sebelum ke materi, terkait masalah jadwal kuliah, tolong nanti dipastikan dulu ya jadwal kuliah, karena ada yang japri ke saya juga, ada yang bentrok di jadwal-jadwal tertentu. Nah, jadi bingung sekarang kalau jadwal tidak artinya kalau jadwal tiap dosen berubah-ubah ya nanti malah tambah bentrok seperti itu. Jadi tolong dipikirkan dulu ke dosen yang lain mau di jam berapa, karena kenapa saya di jam 8 sampai jam 10 untuk semua kelas, karena berdasarkan obrolan kemarin kan di mata kuliah yang lain mulainya jam 10 gitu, seperti itu. Saya berasumsi berarti kedepannya jam 10. Nah, jadi tolong difikskan lagi ke dosen yang lain kira-kira jadwalnya jam berapa, karena ada beberapa mata kuliah yang angkatan mahasiswanya yang sama dalam satu hari, memungkinkan itu bentrok. Bahkan angkatan berbeda juga bisa memungkinkan bentrok. Kenapa? Ada yang ngambil ke atas, kalau nggak salah ada yang pindahan dari jurusan lain bentrok lagi dengan mata kuliah yang lain. Nah seperti itu ya. Jadi tolong kalaupun mau dirubah ya jadwalnya, tolong difikskan dulu mau jam berapa, seperti itu. Nanti saya ngikutin, menyesuaikan lagi dengan jadwal yang lain, kita diskusi lagi seperti itu ya. Jadi tadinya kirain nggak bentrok, makanya tadi saya udah jam 8 udah siap share, tapi ada yang bilang bentrok ya, bingung juga seperti itu. Akhirnya saya ini dadakan membuat video pembelajaran, tapi nggak apa-apa lah ya, karena mungkin ada miskomunikasi seperti itu. Kita lanjut ya, materi terkait sistem bilangan. Di sini kita kemarin itu ya belum ya membahas terkait konversi dari biner ke oktal, bagaimana konversi dari biner ke desimal, konversi dari biner ke heksa, itu kan belum dibahas seperti itu. Kalau biner ke desimal kalau nggak salah sudah dibahas ya di awal-awal ya, bagaimana konversi dari bilangan biner ke desimal, seperti itu sudah kan ya, ada. Nah kita lanjut, bagaimana sekarang akan melakukan konversi dari bilangan biner ke oktal. Nah, di sini ada suatu penjelasan. Penjelasannya ini ya. Untuk mengkonversi bilangan biner ke oktal dilakukan dengan cara proses pengelompokan. Nah, kita harus paham dulu ya, maksud pengelompokan itu. Oktal itu mempunyai digit kelompok itu 3. Heksa mempunyai digit kelompok itu 4. Dari mana? Nah, kita lihat ya. Kita bisa melihat. Kita coba lihat oktal ya. Ini oktal maksimalnya itu 7 ini ya. Oktal. Sekarang digit biner yang semuanya maksimal ya, maksimal bernilai 1 itu ternyata itu maksimal 3 digit sampai sini
gitu untuk maksimal ini 7 gitu kan. Kalau diambil sama nolnya itu kan tadi saya bilang yang digit biner yang mempunyai nilai angka satunya seperti itu. Jadi ini ternyata 3 digit seperti itu. Nah, kalau heksa ya, untuk heksa ini pan sampai F. Nah, ini maksimalnya 4 digit. Seperti itu ya. Jadi untuk melakukan konversi dari biner ke oktal kita harus tahu dulu digit oktal itu berapa, digit heksal itu berapa. Jadi intinya digit oktal itu 3 digit ya, 3 digit. Untuk heksa 4 digit seperti itu ya. Okta 3 digit, heksa 3 digit. Fungsinya di mana? Nah, fungsinya nanti untuk mengelompokkan bilangan binernya. Nah, contohnya seperti ini ya. Ada bilangan biner 10110010. Kita akan melakukan konversi ke oktal. Caranya bagaimana? Nah, caranya kita kelompokkan. Biasanya kalau saya disekat biar enak ya. Dari bilangan biner ini kita kelompokkan atau kita sekat 3 digit dimulai dari kanan, karena di sini sifatnya LSB sampai ke MSB ya. Nah, jadi dimulai dari yang paling kanan ke paling kiri. Jadi kita hitung nanti misalkan 3 digit 1 2 3 sampai 0 ini kita sekat gitu ya. Bentar. Ini di sini disekat di sini. Terus 1 2 3 kita sekat lagi. Aduh, ini kepijit terus. Jadi ini terus ini disekat. Artinya kalau mau dilihat kombinasinya seperti ini. Ini sekat, ini disekat. Nah, sekarang kita lihat ternyata ada yang hanya 2 digit. Ini kan sisanya cuma 2 gitu ya. Sisanya cuma 2 digit. Kan tadi harus 3 digit. Iya ya, 3 digit. 3 digit itu dimulai dari kanan. Kalau sisanya hanya 2 digit atau 1 digit ya udah, biarkan saja seperti itu. Atau kalau mau misalkan ini ya, mau kekeh kalian tetap mau kasih 3 digit, tambahin aja nolnya. Pak, kalau nambahin 0 berarti nilainya berbeda. Nah, kita lihat dulu. Sekarang ada sebuah angka 5 ya. Sama dengan 05 tidak? Ya. Angka 5 sama dengan 05 tidak? Ternyata sama kan ya. Jadi kalau mau pakai 0 silakan ditambahin. Tidak juga nggak apa-apa. Tapi saya sarankan kalau misalkan keadaan awalnya seperti ini, jangan nambahin aja gitu kan, udah aja seperti ini seadanya, sisanya cuma 2 gitu. Nah, setelah kita ini ya, setelah kita lakukan proses sekat, baru kita lihat ya. Kenapa saya ambil lagi yang ini, biar kalian nanti yang belum paham atau belum hafal gitu kan kombinasi bilangan biner, bisa lihat ke tabel ini ya, tabel sistem bilangan. Jadi 001. Nah, 001 kita lihat 001 itu oktalnya berapa nih? 001. Nah, dari sini ya. 001. Oh, ternyata oktalnya itu 1 gitu kan ya. 011 bukan 001 ya. 011 yang ini ya. Yang ini. Nah, ternyata oktalnya itu 3. Kita tulis nanti gitu kan. Jadi kita tulis di sini 3. Nah, ini kita tulis 3. Selanjutnya 110. Kita lihat di sini 110 ya. 110. Nah, ini 110 berarti 6. Kita tulis 6 itu ini ya. Terus sisanya 10. Kita lihat 10.
Nah ini sisanya 1 0, sisanya oktalnya 2, seperti itu ya. Jadi kalau sudah didapat gitu kan, kalau sudah didapat tinggal digabung saja itu. Jadi tinggal digabung saja ini 2 6 3. Jangan lupa radiksnya atau basisnya, seperti itu. Nah itu proses konversi dari biner ke okta. Terus bagaimana sekarang konversi dari bilangan okta ke biner ya? Konversi dari bilangan okta ke biner. Caranya bagaimana? Nah, caranya mirip-mirip konversi dari biner ke okta, cuma dibalik. Contoh yang tadi ya, ini ada bilangan seperti ini, bilangan oktal. Kita akan konversi ke biner. Caranya bagaimana? Nah, kalau tadi itu ya, kalau dari biner ke okta itu tiap bilangan biner dari kanan ke kiri itu disekat 3 digit. Nah, kalau sekarang itu diuraikan sebanyak 3 digit gitu ya. Sebanyak 3 digit. Jadi angka 3 ini binernya apa kira-kira? Kita lihat lagi nanti ya, kalau yang belum paham dari sini. Angka 3 oktal. Nah, ini ya. Binernya berapa? Berarti binernya misalkan ini biner oktal ya. Oktal kan ya. Nah, binernya angka 3 itu berapa? Karena harus 3 digit ya, diuraikan sebanyak 3 digit. Kalau tadi dari biner ke oktal itu disekat 3 digit, kalau dari oktal ke biner uraikan 3 digit. Jadi 3 digit ambil 3 digit. Nah ini ya, udah sampai sini diambil. Hati-hati, harus 3 digit. Kalau misalkan bahkan kata Bapak tadi nilai 0,5 itu akan sama dengan 5 ya, kayak ini berarti kan kalau misalkan 011 akan sama dengan 11. Benar, ini sama. Tapi nanti kan ini belum beres gitu kan. Nah, yang si proses penguraiannya belum beres. Nah, di sini ya. Bentar. Nah, yang ini belum beres. Kalau misalkan ini memang benar ya, nilai yang ini ya. Nilai ini nilai 01 di sini lah. 011 itu sama dengan 11 ya. Benar itu. Nilainya mempunyai nilai 011 ini sama dengan 11, benar. Tapi ini belum selesai gitu kan. Yang di sini belum selesai karena harus ada proses penggabungan nantinya. Makanya diuraikan tetap, aturannya harus tetap 3 digit. Kita uraikan 3 digit. 6, berarti 6 binernya itu 110. Kita ambil. 2, kita ambil ya 010. Setelah itu kita langsung gabungkan semuanya ini ya. Ini kita langsung digabungkan. Nah, itu proses konversi dari okta ke biner ya. Konversi dari okta ke biner digabungkan seperti itu. Jangan lupa ya, radiknya ini ambil. Nah, ada penjelasan di sini. Karena 0 di depan tidak ada artinya, kita bisa menuliskan dihilangkan ya. 0 yang ini kita bisa hilangkan seperti itu ya. Jadi adakan di sini 0 ini ya. Hasilnya 010110011. Nah, nilai 0 yang ini bisa kita hilangkan. Kayak tadi 05 ini sama dengan 5. Nah, artinya kalau 05 sama dengan 5, nilai 0 ini bisa dihilangkan. Seperti itu. Tapi hati-hati ketika masih dalam proses. Ini masih dalam proses. Tadi kan harus disekatnya aturannya 3 digit. Ya. Berarti kalau 3 digit itu udah baku, semuanya harus 3 digit gitu. Meskipun 0 ini ya, meskipun nilai 0 yang ini tidak ada artinya, tapi kalau dalam aturan konversi ya, ketika masih dalam proses harus 3 digit gitu kan. Uraikan 3 digit, berarti 3 digit baku itu harus 3 digit.
Itu kenapa? Nanti kalau 0 ini dihilangkan, hasilnya jadi 0, misalkan 0 1 0 1 1 0 1 1. Nah, ini mempunyai hasil yang salah nantinya. Ya, hasilnya yang salah seperti itu. Bukan nilai 263 lagi nantinya. Itu ya yang harus kalian pahami. Jadi ketika sudah air, boleh 0 yang di depan yang ini silahkan bisa dihilangkan. Pak, bolehnya tidak dihilangkan? Boleh ya, tidak berpengaruh. Hasilnya akan tetap sama. Seperti itu ya. Itu konversi dari okta ke biner. Kita lanjut. Bagaimana konversi dari biner ke heksa? Nah, konversi dari biner ke heksa mirip dengan konversi dari biner ke okta. Cuma yang membedakan itu digitnya. Itu ya. Kalau biner ke okta itu kita mengelompokkan 3 digit. Tapi kalau biner ke heksa kita kelompokannya itu sebanyak 4 digit. Seperti itu. Jadi nanti akan menyekatnya itu sebanyak 4 digit dari kanan ke kiri. Contoh yang ini ya. Yang masih tadi sebenarnya ya, biar kalian paham, saya sengaja buat angkanya itu yang sama dengan yang sebelumnya, biar nanti nilainya sama, mau heksa mau ke okta nilainya tetap sama, maksudnya gitu. Nah, tadi kalau dari biner ke okta itu sebanyak 3 digit disekat gitu kan. Nah, seperti itu. Tapi sekarang aturannya kalau ke heksa itu kita sekat sebanyak 4 digit dari kanan. 1 2 3 4. Kita sekat. Yang ini 1 2 3 4 berarti sekat seperti itu. Ya. Jadi silahkan. Pak, kalau misalkan contoh ya, contoh ini contoh. Misalkan 1 0 1 1 0 seperti ini. Kita konversi ke heksa, berarti kan disekat nih 4 digit. 1 2 3 4. Kita sekat nih 4 digit. Sisanya ini 1 nolnya kan harus 4 digit ya. Tadi saya bilang kalau mau nambah 0 di sini berarti kan tinggal tambah 0 3 lagi jadi 4 digit. Sama saja. Kalau tidak pun nggak jadi masalah, lebih baik ya udah seadanya saja gitu kan. Sekat 4 digit, kita sekat ya 4 digit dari kanan. 1 2 3 4 disekat gitu. Nah, baru nanti konversi ke binernya gitu. Ke heksanya. 0 0 0 1 1 itu heksanya berapa? 1 0 1 1 itu heksanya berapa? Seperti itu ya. Misalkan 1 1 0 1 1, kita lihat ya, kalau yang belum hafal ya kita lihat ke tabel bilangannya gini. 0 0 1 1 gitu kan. 1 0 1 1. Nah, ini 1 0 1 1. Ya, berarti posisi di sini. Heksanya berapa? Lihat ke heksa ini. Oh, ternyata B. Seperti itu ya. Itu yang harus dipahami. Kita lanjut. Itu baru heksa ya, dari konversi dari biner ke heksa. Sekarang konversi dari heksa ke biner bagaimana? Ini sama juga. Sama hampir mirip dengan konversi dari okta ke biner. Yang membedakan itu menguraikannya, digit menguraikannya. Kalau tadi diuraikan sebanyak 3 digit ya, dari sini uraikan ke biner sebanyak 3 digit. Sekarang uraikan sebanyak 4 digit. Itu 3 itu berapa nih binernya? Berarti ini ya. B itu binernya ini. Baru digabung, nanti ini digabungkan. Seperti itu. Ini hasilnya ya. Itu yang harus kalian pahami ya, terkait masalah konversi dari heksa ke biner. Itu. Lanjut ya. Bagaimana sekarang? Nah, minggu kemarin ada beberapa mahasiswa ya, teman kalian ya, bertanya, Pak, tolong kasih contoh yang okta ke heksa atau heksa ke okta, atau Pak, ada nggak rumusnya yang heksa ke okta? Nah, ini yang akan saya bilang.
rumus atau metode konversi dari okta ke heksa itu tidak ada metode yang baku atau tidak ada rumus yang baku seperti yang rumus yang lain. Itu makanya cara untuk mengkonversinya ada dua cara ya. Ada dua cara. Nah, ketika ada bilangan okta mau konversi ke heksa, caranya kalian bisa lakukan konversi dulu ke biner. Konversi ke biner, okta biner kan ini udah gitu kan, yang ini mana, nah okta biner yang ini kan kita turunkan seperti itu. Kita tahapannya itu jadi ada dua tahap untuk konversi dari okta ke heksa. Jadi bisa ke biner dulu, setelah dapat biner baru konversi ke heksa. Biner ke heksa kan ada yang barusan ya, materi barusan. Atau cara yang kedua kita konversi dulu dari okta ke desimal gitu. Setelah itu, setelah dapat desimalnya baru dikonversi ke heksa. Itu caranya gitu ya. Itu cara konversi dari okta ke heksa. Ada contohnya nih, ada contoh. Saya kasih contoh nilai yang tadi. Ada bilangan okta 263. Kita mau konversi ke heksa. Cara pertama kita menggunakan konversi ke biner dulu gitu kan. Berarti kita konversi ke biner, setelah dapat binernya gitu kan, baru kita konversi ke heksa gitu. Berarti konversi ke heksa nanti disekat 4 gitu kan dari kanan. Ini sekat gitu ya. Ini disekat nantinya gitu. Nah, sisanya 0 kan, 0 dah. Nah, 0 0 1 1 3 ini B 0 udah. Mau ditulis lagi di sini nolnya boleh gitu kan. Di sini tulis 0 boleh. Tidak pun ya jadi masalah. Lebih baik enggak kalau ada nilai 0 di depan itu tidak, selama tidak mempengaruhi nilai ya nggak usah ditulis seperti itu. Itu cara pertama. Jadi ke biner dulu. Cara yang kedua kita menggunakan konversi ke desimal dulu gitu kan. Di minggu kemarin kita sudah belajar bagaimana konversi dari okta ke desimal gitu kan. Jadi dilakukan sum of product begitu kan, penjumlahan dari hasil perkalian. Di 3 dari mana 3 ini? Berarti dari ini. 8 itu basis bilangan okta. 0 itu indeks dari suku bilangan 0 1 2 kan gitu. Nah, dijumlahkan seperti itu, hasilnya ini ya. Setelah itu baru ya dari desimal ya, setelah dapat nih nilai desimal ini, dan nilai desimal tersebut baru konversi ke heksa seperti itu. Dikonversi ke heksa, caranya menggunakan pembagian ya, yang div sama mod itu. Kita lakukan pembagian 179 dibagi radik heksa itu 16 ini. Jadi 179 dibagi 16 berarti berapa? 11 kan ya ini. Ini 11. Sisa berapa? 11 kali 16 itu 176 kan ya, 176. Sisa berapa? 3. Nah, udah gitu kan, tinggal diurut dari bawah ke atas gini ya. Diurutkan dari bawah ke atas. Dari sini. Tapi kita harus ingat ya, karena kita itu berhubungan dengan heksa, heksa itu tidak ada angka 11. Tapi angka 11 tersebut diganti dengan huruf B. Seperti itu. Nah, 11, 12, 13, 10, 11 sampai 15 itu diganti dengan huruf B. Dengan huruf 10A, 11B gitu kan, dan seterusnya. Maka ini hasilnya. Nah, dapat kita buktikan sekarang nilai ini gitu kan, dikonversi kemanapun nilainya tetap akan sama gitu kan. Tadi di sini nilainya kan sama B3 gitu kan. Iya, contoh ini yang contoh dari heksa ke biner kan B3.
sama ini B3 karena nilainya sama gitu ya. Seperti itu. Kita lanjut. Ini konversi heksa ke okta. Nah, konversi heksa ke okta juga sama, tidak ada rumus yang baku, rumus yang langsung. Jadi harus dilakukan 2 tahap. Sama ini juga kita konversi dari heksa ke biner baru ke okta, atau cara yang kedua dari heksa ke desimal baru ke okta. Itu. Jadi ada 2 cara yang harus kalian kerjakan nantinya. Seperti itu. Nah, coba ya. Yang heksa saya sengaja tidak membuat contohnya. Nah, contohnya masih yang tadi. Berarti kan nanti kalau ke bilangan ke okta, hasil okta itu 279 ya kalau nggak salah. 263 ya. Oktanya itu berarti harus 263 nantinya yang ini. Jadi silahkan kalian dicoba ya, dikerjakan ya, konversi. Caranya menggunakan yang ini gitu kan aturannya. Kalian boleh yang ini, boleh yang ini. Silakan dua-duanya kerjakan. Dua cara tersebut kerjakan biar membuktikan sama atau tidak. Seperti itu. Ya harusnya sama gitu kan. Seperti itu. Nah, itu ya. Jadi materi untuk sistem bilangan kita sampai sini. Sampai konversi dari okta ke heksa, heksa ke okta itu. Silahkan kalian coba. Nah, kebetulan ada tugasnya di sini. Nah, ini konversi sama kalian dicoba ya dengan rumus-rumus. Nah, ini tugas ini dikumpulkan biasa maksimal jam 5 hari Jumat ya. Via email saya. Berarti tugas 1 ya. Nanti mungkin harus diingat ininya subjeknya. Kan subjeknya tugas 1 nanti saya di WA lah ya, dikirim pemberitahuannya untuk tugas ini di WA, deskripsi tugasnya seperti apa, proses pengumpulannya seperti apa. Jadi silakan ini dikerjakan ya dengan rumus-rumus yang sudah diberikan sama saya. Baik, itu saja mungkin untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.